lainnya. Dengan tema semua ada di Bogor Fest dan tagline Enjoy Bogor Fest, Bogor Fest memiliki 26 festival dalam satu event. Dengan berbagai macam kegiatan seperti kumpul komunitas, layanan publik, di legendaris Indonesia. Siapa yang gak kenal dengan Gilang Ramadan? Mana tepuk tangannya dulu dong buat pengunjung nih ya. Kalau lebih penasaran, mari merapat di studionya Radio Tegar Beriman 95,3 FM. Mas Gilang, hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun sadayana kumaha Bogor. Damang, terima kasih sudah mau datang di Bogor Fest tahun 2023. Ini adalah perhelatan terbesar kedua yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, Mas Gilang. Makasih, excited. Sapa dulu penggemarnya, Mas Gilang. Halo semuanya, apa kabar? Ketahuan angkatannya ya. Nah, sekali di sini sambil ngopi saya. Gimana? Mas Gilang, pertama kali tadi datang ke sini, apa yang dilihat dari Bogor Fest ini? Kesan pertamanya? Kesan pertama tadi saya melihatnya, wow, ini acara besar banget. Acaranya besar dan saya rasa kalau acara yang seperti ini memang boleh dibilang saya dari pengalaman saya juga nggak gampang ngeruningin acara seperti ini. Salut untuk saya melihatnya dan bagaimana untuk supaya sustainable ke depannya. Dan mungkin saya mengerti banyak PR-nya yang selalu akan ada PR-nya kalau festival. Kalau boleh jangan sampai tidak ada PR-nya. Karena kesuksesan itu selalu ada PR-nya, harus ada PR-nya. Gitu. Orang penasaran dengan Gilang Ramadan, pasti yang ada di angkatan 90 udah hafal banget ketahuan angkatannya. Jangan nyebut umur. Besok mau ke Los Angeles, tapi hari ini masih mampir di podcastnya Radio Tegar Beriman. Iya, betul. Aktivitasnya apa saja nih, Mas Gilang? Saya masih bermain musik tentunya, masih main drum, wajah saya drum. Tapi sekarang ini memang saya sudah cukup lama ingin ikut serta mempertahankan kebudayaan kita yang sebegitu banyaknya. Mungkin yang lebih paling tajam di saya dari kebudayaannya, keseniannya yaitu tentunya musik tradisional. Pelik juga masalahnya yaitu musik tradisional juga. Dan mungkin dari manfaat musik tradisional ini yang bisa efek dominonya ke beragam yang kita bisa pertahankan kebudayaannya gitu. Jadi besok juga saya ke Los Angeles, besok juga salah satunya tugasnya adalah saya ingin memperkenalkan secara marketingnya. Karena maaf mungkin kita masih agak sedikit lemah untuk marketing ke mancanegara atau ke negara-negara yang lain untuk memperkenalkan daerah-daerah kita yang sebegitu banyaknya. Sebegitu kayanya gitu Kak. Dan mungkin salah satunya bisa di-trigger mungkin di Los Angeles, yaitu istilahnya mungkin ada yang sudah mengenal Hollywood atau apa. Nah, kebetulan kita juga di sana kan punya konsulat jenderal. Nah, di sana ingin juga tentunya memperkenalkan kopinya. Karena memang paling jitu memang saya sekarang ini kopi itu adalah salah satu pintu yang bisa memperkenalkan Indonesia yang sebegitu besarnya. Yes, dan pagi ini Mas Gilang ada di KVN Agrofest. Ya. Coba dicicipin dulu, dirasakan dulu kopi Bogor sambil ngobrol bagaimana rasanya. Saya cicipi lagi ya. Saya tadi ini sedang merasakan, ini dari gunungnya, dari gunung mana ini ya? Arabica, Robusta, segala macam. Karena memang awalnya itu kopi itu kalau yang saya pelajari, karena saya mendalami juga dunia kopi gitu. Karena kan dulu sejarahnya memang awalnya abad 16 segala macam itu kan dari Jawa Barat ya. Bukan karena saya orang Jawa Barat ya. Memang sejarahnya seperti itu, dulu memang paling piawai itu dari Jawa Barat, kopinya baru di spread ke daerah-daerah yang lain. Nah, sehingga mungkin kopi ini kita sudah harus piawai sekali brand ya. Permasalahannya masalah brand sepertinya untuk supaya dikenal oleh dunia. Bagaimana caranya sekarang kalau seandainya kita sedang minum kopi, ini orang lain ya, orang asing. Kalau lagi orang Itali, orang Prancis, orang Amerika, orang Kanada, begitu satu teguk
istilahnya mereka I want to come to Indonesia. Nah, Yes. itu PR ya tuh. Semuanya kayak saya ngobrol dengan para komunitas kopi, Hah? itu PR-nya. Wah, itu Mas Gilang, kalau sampai bisa begitu gimana caranya ya? Ya kita harus giat-giatnya untuk awareness ke luar negeri, kemana market, mungkin harus bikin film. Ya. Filmnya saya ada sih di kepikiran saya, BIN. Kalau kopi ya memang seluruh, tahu nggak awalnya tuh Java itu orang-orang tuh taunya Java. Java itu adalah kopi. Ya. Bukan kopi, tapi Java. Bayangin nggak, dulu orang-orang katanya memang paling piawai abad 16-17 adalah kopi Indonesia. Itu udah terbukti. Dan ada bukunya juga. Mungkin nanti ada yang rekan saya juga yang suka bikin buku kopi. Nanti seharusnya di Bogor juga harusnya bikin buku juga. Tadi kopi, sekarang saya mau tanya seberapa prihatin seorang Gilang Ramadan dengan masalah-masalah terkait dengan musik-musik tradisional kita. Nah, ini musik tradisional ya. Sekarang ini sudah akan diketok palu sama Kumham. Mudah-mudahan hari ini nih. Hari ini, dan dari LMKN juga. LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Negara. Iya. Sudah akan terrealisasi LMK, Lembaga Manajemen Kolektif yang berbasisnya lebih banyak musik tradisional. Ini istilahnya hilir ya. Iya. Memberikan ekonomi tambahan untuk para seniman musisi tradisional. Iya. Sekiranya kalau ada hilirnya, hulunya akan hidup. Nah, hulunya itu apa? Hulunya tuh macam-macam. Hutan harus ada. Hutan apa? Harus ada kayunya, harus ada sustainability-nya, yang lain-lainnya. Belum lagi ke peternakan, kulit dan semuanya. lain-lain. Semuanya. Kalau musik tradisional tuh yang saya amati adalah kita harus berkesinambungan dengan minimal ada 12 kementerian gitu. 12 kementerian yang sebegitu peliknya, tentunya pendidikan. Dan sekarang ini saya juga kalau sudah ada LMK-nya, sehingga harus diputar di mall, di restoran, di mana. Dan diwajibkan ya. Nah, kalau bisa diwajibkan. Mungkin daerah harus ada perdanya. Nah, perda. Kalau perdanya istilahnya diwajibkan di hotel harus muter musik tradisional dari masing-masing daerah 50%. Nah kalau seandainya kayak begitu barulah didengar. Nah cuman ada pertanyaan juga nanti dari pemerintah daerah. Siap Mas Gilang, kita bikin perdanya. Nanti ada PR-nya juga, mana rekamannya? Ya kan? Jadi udah kayak sebetulnya udah kayak telur dan ayam nih. Mas Gilang, ini kan persoalan lama yang selalu didiskusikan terus menerus ya. Dan tiap tahun itu terus yang didiskusikan. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mendobrak hal-hal yang tadinya biasa saja menjadi istimewa dan tetap dilestarikan? Sekarang kita harus menyadarkan diri kekayaan kesenian kita yang sebegitu banyaknya, sehingga mungkin yang harus disiapkan adalah masa depan kita nih, yaitu anak-anak. Anak-anak sedini mungkin diperkenalkan kesenian. Kalau dari sudut bermusik tradisional, ya anak-anak PAUD, anak-anak SD. Istilahnya mungkin kita vaksin. Vaksin sedini mungkin anak-anak PAUD, anak-anak SD sampai kelas 4 lah. Nah nanti kalau sudah divaksin, ada imunnya tuh. Ada pertahanannya di mereka, sehingga mereka mempunyai knowledge yang luas sekali. Dan mungkin kalau di Jawa Barat, kalau di Bogor diperkenalkan segala jenis musik tradisional Jawa Barat, itu kan kaya sekali gitu. Jadi kalau di sekolahan mereka harus ada kegiatan terus, bahkan mungkin kegiatannya harus tiap minggu mungkin. Atau di area yang seperti ini mereka tampil. Nah ya harus tampil mereka. Tampil, ditonton oleh orang tuanya, bangga. Bukan mereka akan menjadi profesional musisi, bukan itu. Tapi menjadi bangga anak Indonesia, karena mereka
mempunyai jati diri. Termasuk membangun kecintaan mereka ya. Karena Iya. nggak banyak loh anak muda kita yang suka dengan musik-musik tradisional. Ya, Hari ini kalau suruh yang di dalam ruangan ini semua ngomong Sunda, mungkin juga semua belum tentu bisa. nah itu bahasa juga ya, Iya. bahasa. Kayak saya gitu, walaupun saya mungkin dari kecil kan saya keliling-keliling negara Iya. lain ya. Cuma saya tervaksin oleh orang tua saya kedahnya Rio Sunda, Tia Alit. Iya. Nah, jadi dari kecil memang saya belajar bahasa Sunda. Walaupun saya tinggal di Eropa sekian tahun, di Amerika sekian tahun, tapi saya lumayan bahasa Sunda saya, aksen saya betul-betul Jawa Barat gitu. Jadi memang kita harus, maaf ya, harus dipaksakan. Nggak ada kata lain. Kita harus memaksakan untuk anak-anak bisa berbahasa Sunda. Karena itu basic, fondasi untuk supaya mereka mengenal budaya mereka dan asal usulnya. Asal usulnya mereka dari mana? Kalau sekarang anak-anak nggak tahu asal usulnya dari mana, mereka gimana tuh? Bingung kan? Nggak bisa bahasa Sunda. Terus udah gitu mereka nggak mengenal keseniannya. Ya saya rasa harus memang dari anak-anak kecil, mau nggak mau, dan dibanyakin acara anak-anak. Porsinya Yang ditambah ya. Iya. Termasuk itu- di media-media. media semua Harus ramah anak. karena mereka nanti akan nerap tuh di pikirannya kelak nanti mereka sudah dididik dari kecil gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi apa mimpi seorang Gilang Ramadan terkait dengan Saya mempunyai mimpinya memang nggak usah besar-besar lah. Kita yang realistik gitu. Ya. Bagaimana mengimplementasikan ini semuanya untuk supaya sustainable. Ya acara-acara yang tadi saya utarakan gitu. Kalau bisa dibimbinglah anak-anak ini. Orang tuanya juga memberikan kesadaran kepada anak-anaknya untuk mengenal kebudayaannya sedini mungkin. Jadi sebenarnya kuncinya di ibu-ibu. Karena yang punya anak itu ibu. dan bapak-bapak ikut mendukung? Kalau bapak ikut mendukung. Kalau bapak kan gimana ibu? Baik Mas Gilang, banyak yang penasaran. Dulu Iya. Gilang Ramadan itu seperti apa ya? Ada yang teriak dari sana, request dong lagunya. Coba bisa diputarkan nggak teman-teman di MCR salah satu ketika Om Gilang main drum? Coba. Nah, ada emang. Ada kayaknya, coba. Saya Kita lihat. Tadi sudah disiapkan. Mana? Muncul? oh ini. Belum di layar ya? Oh ini sama Terang Kacau. Ini band Jawa Barat ini. Hari terus berganti. Kalau ingat Gilang Ramadan tuh ingat Krakatau ya? Banyak yang Ya Terang Kacau memang ini band yang dari tahun 85 sampai sekarang masih aktif. Dan kami memang sekarang lagi giat-giatnya juga memberikan message untuk mempertahankan hijau. Lirik-liriknya memang mempertahankan supaya kita sadar dengan harus menjaga iklim kita ada masalah, terus sudah gitu hijau, hutan harus dilestarikan kayak gitu-gitu. Jadi kita sedang mengupayakan album-album berikutnya ada message-message tertentu untuk anak-anak. Kurang lebih gitu. Jadi ini band ini kan udah dari tahun 85, lumayan lah, udah berapa tahun gitu, udah cukup lama. Dan masing-masing memang di personalnya ada saya, ada Indra Lesmana, ada Dwiki Darmawan, ada Tri Utami, ada Mas Prabudi Dharma. Memang pemain gitar kami setahun yang lalu baru meninggalkan kami dahulu. Iya. Sekarang kami tinggal berlima dan lima-limanya masih giat terus mempertahankan kebudayaan juga ikut serta ini. Gitu aja. Dan, Oke. Pak Gilang tinggal di Kabupaten Bogor ya? Iya. Orang Kabupaten Bogor nih. Saya mencari pohon-pohon yang besar-besar. Bagaimana lihat perkembangan Kabupaten Bogor dari masa ke masa, Mas Gilang? Nah, ya dari masa ke masa saya cuma omat-omat saja gitu. Pemajuan itu adalah hati-hati, ada bisa maju tapi sebetulnya bisa terkesan mundur juga gitu. Jadi hati-hati dengan melestarikan sesuatu hal yang kebutuhannya memang manusia itu hidupnya dengan harus nafas yang segar, dan juga kita harus menjaga lingkungan yang selayaknya bumi harus dijaga ini. Jadi ada kesan
kalau daerah yang tertinggal itu sebetulnya mungkin daerah yang malah jadi apa ya, terlestarikan keseniannya, kebudayaannya. Iya. Nah, sedangkan daerah yang maju malah mungkin takutnya saya adalah daerah yang memupuskan kebudayaan dan keseniannya. Jadi kalau bisa memang kita harus ada keseimbangan dalam kemajuan sebuah daerah, itu aja gitu. Saya terus terang, saya pindah ke Bogor waktu itu ke Sentul City, memang saya mencari hawa yang segar, saya melihat pohon-pohon yang sebegitu banyaknya di sana. Dan saya lihat, saya di Bogor kan masih banyak area-area yang kita harus jaga bersama untuk supaya lingkungannya juga masih segar, kurang lebih itu. Luar biasa. Ini ada pertanyaan Mbak Mai mau tanya. Bangga. Dari Sasa yang ada di Cibinong, kalau Mas Gilang itu buka les drummer nggak di rumahnya? Les drum. Les drum ya. Ya, les drum ya. Saya buka di mana-mana gitu. Memang sekarang ini saya sedang ada singkatannya sih, GRSB. GRSB itu singkatannya dari Gilang Ramadan Studio Band waktu itu 15 tahun yang lalu. Terus tapi sekarang SB-nya jadi dirubah. SB-nya jadi Sasana Budaya. Iya. Ya, karena sekarang ini kita ingin menyikapi mereka mempelajari musik ke barat-baratan, tapi mereka juga bisa mempelajari justru yang musik ketradisian yang asal usulnya dari daerah tersebut gitu. Jadi makanya saya rubah sekarang ini, bukan dirubah, ditambah brandnya menjadi SB-nya jadi Sasana Budaya, jadi Gilang Ramadan Sasana Budaya, ada di beberapa daerah gitu. Baik, sambil menunggu lagunya diputar, jadi apa resep muda seorang Gilang Ramadan usia 60 masih seperti 40? Seperti 30. Seperti Saya sebenarnya sering mendengarkan yang anak-anak muda, karena mereka sekarang ini kan anak-anak muda sekarang kan cerdas-cerdas ya, mendengarkan keinginannya, cara berpikirnya, dan karena saya juga masih ngajar dan murid-murid saya itu paling kecil 1,5 tahun. 1,5 tahun, oke. Iya, manfaat untuk belajar musik itu memang 1,5 tahun karena untuk saya sering sekali belajar dengan ahli neurolog gitu. Untuk supaya musik itu manfaatnya masuk ke dalam otak yang sekian, yang sehingga nanti anak-anak ini menjadi kreatif. Nah sekarang saya sering sekali masih silaturahmi dengan yang jauh lebih muda daripada saya, mungkin jadi saya ketarik juga umurnya sama menyikapi saya untuk selalu mempunyai jiwa yang muda lah gitu. Iya, ini ada Mas Adi juga bertanya, Om Gilang bantu dong anak-anak muda di Kabupaten Bogor dalam hal musik dan lain-lain, dan pemerintah harus buka seluas-luas jalan untuk itu. Iya, tentunya saya karena di Bogor ya, setiap saat gitu, kapan Bogor memerlukan saya terjun lah. Dan saya tahu di Bogor ini kan orang-orang yang berkeseniannya banyak gitu, terutama yang bermusik tradisinya banyak sekali gitu. Sanggar-sanggar kan banyak banget. Kita punya sekitar 300 lebih sanggar loh. Saya juga Mas Gilang. Mungkin di Indonesia mungkin paling banyak ya. Iya. Kalau saya amati gitu, Bogor tuh sanggarnya banyak sekali. Nah, mungkin bagaimana untuk menyikapi sanggar yang sebegini banyak ini? Apakah kita bisa di Bogor menyikapi the greatest festival? Karena mereka juga cari panggung-panggung yang mereka bisa tampil. Nah itu mungkin bisa men-trigger orang luar negeri datang, dan mereka yang mau belajar dari daerah-daerah yang lain. Kita nggak tahu, besok mungkin kita harus bikin festival tradisional yang terbesar mungkin di Bogor. Bisa. Kayaknya setelah ini kita akan ngobrol ya Pak Gilang. Akan ngobrol gitu. Ya, yang penasaran dengan Mas Gilang Ramadan, kita lihat cuplikan musiknya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya usia SMP kalau nggak salah. Iya. Bisa muncul nggak? Belum ya? Kalau saya mendengarkan musiknya sih ini kayaknya tahun lumayan. Tahu ini judulnya apa nih Kang Mas Gilang? Ini Gemilang. Belum muncul ya? Oke. Ini zaman TV masih satu nih. Zaman TV zaman Bunia ya? Mas Astina.
Zaman semua orang melihat satu TV. Coba kalau yang bilang Mas Gilang masih ganteng, angkat tangannya dong. Yang ada di, kan, bener, kan? ada kan? Tuh. Wah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Gilang Ramadan. Coba mana videonya? Wah, ini Trie Utami umurnya berapa ini? 18 kali. Itu Mas Gilang ada di mana? No, tuh saya di sana. Ini pemain bassnya baru pensiun. Iya, karena dia kemarin nih, karena dia lagi giat melestarikan tari. Oh. Jadi dia keliling-keliling negara, Mas Pra, Budi Dharma. Iya. Jadi dia mempelajari juga sanggar-sanggar tari. Di sini kan banyak, Bogor. Aku tahu betul, dan itu memang dia keliling-keliling negara-negara gitu. Ya memang ini kami berlima nih sekarang ini memang giat juga ke bidang melestarikan kebudayaan gitu. Entah kenapa ini orang-orang Krakatau ini menyukai untuk pekerjaan yang sedikit jelimet gitu. Ada mimpi untuk suatu saat mungkin bisa tampil bareng lagi, Mas Gilang? Ini kami akan tour lagi. Bulan besok saya ke Los Angeles dulu. Saya pulang tanggal 8. Habis itu kami akan ada beberapa kota tour lagi. Dan ya masih terus. Cukup unik ya, udah puluhan tahun dan masih kuat. Masih latihan terus, dan saya masih sekarang ini juga sering untuk berkesinambungan para musisi-musisi tradisional. Biasanya saya sering kolaborasi dengan para mereka yang tetabuhan tradisional. Suatu saat harus bikin di sini. Harus bikin di Bogor. Mas Gilang, apa harapannya untuk pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pelestarian musik-musik tradisional kita, seni dan budaya kita yang juga sekarang lagi digagas banyak oleh Mas Gilang keliling daerah di tanah air? Saya rasa mungkin dari pemerintah daerah harus membuat festivalnya sering, tapi bukan semata-mata harus membuat festival tuh yang besar-besar. Jadi mungkin harus dibagi-bagi ya. Mulai dari yang kecil-kecil tapi sustain. Nanti yang 1 tahun sekali ada yang besarnya. Tapi yang mungkin setiap bulannya harus ada. Harus ada tampil mereka walaupun mungkin keliling-keliling gitu. Di setiap titik-titiknya berubah-ubah gitu. Nah itu harus mengundang sekolahan-sekolahan. Nah itulah mereka yang akan membuat sustainable dari kesenian-keseniannya kelak nanti kan ya. Harus berkesinambungan sama anak-anak sekolah. Tapi menurut saya harus tiap bulan, sebulan sekali, nggak harus besar, kecil-kecil. Tapi saya mempelajari dulu ada sebuah negara gitu saya mempelajari dari dulu puluhan tahun yang lalu. Jadi ada sebuah kota kecil tapi dia sustain gitu, tiap bulan ada festival. Nah yang setahun sekali, yang mungkin yang istilahnya paling besarnya kita bisa mengundang internasionalnya lah kurang lebih gitu. Nah itu yang besarnya. Jadi ada beberapa layer festival, kegiatan, kesenian yang harus kita sikapi gitu. Mau yang dipertajamnya mungkin bulan ini di dunia kopi, besoknya fashion, besoknya musik, dipilah-pilah gitu. Saya rasa itu yang bisa terjaga dari keseniannya. Dan saya rasa menjaga kesenian kebudayaan itu bagaimana caranya untuk masuk ke dunia modern management. Jadi ekonomi ya. Kalau enggak, hilang. Kalau hanya kita pertahankan. Tapi kalau masuk ke dunia modern management, nah kita akan menyikapi, kita akan secara otomatis akan kita bisa pertahankan. Kalau sesuatu hal yang nggak masuk ke ekonomi menurut saya bahaya gitu. Sekarang ini bisa hilang. Ya, ini ada Andi bilang kita punya angklung yang sudah tercatat di dunia di UNESCO. Lalu di Kabupaten Bogor juga ada angklung gubrak. Mas Gilang bantu dong dengan teman-teman lainnya untuk ikut mempromosikan ini. Ya saya juga sudah siap juga karena saya masuknya ke hulu. Ke hulunya itu ada ke hutannya. Bambu itu kan ada 200 jenis bambu lebih. Nah, bagaimana untuk menyikapi sustainability-nya? Angklung yang paling bagus itu harus ada laboratoriumnya, bambu-bambunya harus ada tahu yang mana aja yang paling bagus. Bagaimana untuk menyikapi kalau di Bandung itu kan ada yang jual sama ujo gitu. Nah mereka kalau seandainya jual ke negara-negara lain
Itu supaya nggak fales kalau dikirim ke luar negeri. Banyak yang suka ngirim sewaktu tahun 75 saya di Prancis. Nah itu juga datanya juga kurang komplit gitu. Karena dulu saya tahu waktu masih kecil saya udah melakukan rekaman gitu. Piringan hitamnya juga ada. Nah sekiranya memang sekarang ini saya sedang menyikapinya, hulunya saya sedang tata gitu supaya ada hutan yang memang spesial, bambunya untuk bisa dipergunakan untuk angklung-angklung yang piawai. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, mungkin di Bogor harusnya ada juga, kita punya hutannya juga gitu. Yang terakhir kita di penghujung, pesan untuk semua pengunjung yang ada di sini terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini, Om Gilang. Pesan untuk pengunjung yang di sini, jagalah Bogor dan jagalah nomor 1 kesehatan kita, dan jagalah putra-putri Anda untuk memberikan kesadaran untuk supaya budayanya, bahasanya selalu akan dipertahankan sampai kapan saja. Mohon kepada orang tuanya terutama itu. Tepuk tangan dong untuk Gilang Ramadan yang ada di sini. Wih. Hatur nuhun Pak Gilang. Ya. Sudah bagi-bagi hal manis pada pagi hari ini di Bogor Fest hari kedua. Terima kasih untuk kunjungannya di podcast Radio Tegar Beriman. Kita berjumpa dengan tema-tema berikutnya. Salam untuk Mbak Shanas di rumah. Hatur nuhun dan selamat pagi. Sampai jumpa pendengar. Kita akan berjumpa nanti di jam 4 dengan Bupati Bogor periode